Dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana emiten PT Tower bersama infrastruktur TBK atau Tebik bakal menerbitkan obligasi berkelanjutan 5 Tebik tahap 4 2022 dengan jumlah pokok sebesar 2,2 triliun rupiah. Obligasi 2,2 triliun rupiah kali ini bakal diterbitkan tanpa warkat dengan 2 seri. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Tower bersama infrastruktur TBK, emiten grup Saratoga ini bakal menerbitkan obligasi tersebut sebagai bagian dari obligasi berkelanjutan 5 yang ditargetkan menghimpun dana mencapai 15 triliun rupiah. Adapun sebelum obligasi 2,2 triliun rupiah ini terbit, perseroan telah menerbitkan 4,85 triliun rupiah dalam rangka obligasi berkelanjutan 5 ini. Obligasi 2,2 triliun rupiah ini bakal diterbitkan tanpa warkat dengan 2 seri. Seri A diterbitkan dengan jumlah pokok obligasi sebesar 1,47 triliun rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,1% per tahun yang berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Sementara itu, seri B diterbitkan dengan jumlah pokok obligasi sebesar 721,39 miliar rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,35% per tahun yang berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan dengan pembayaran pertama pada 11 November 2022, sedangkan obligasi terakhir sekaligus pelunasan dibayarkan pada 21 Agustus 2023 untuk obligasi seri A dan 11 Agustus 2025 untuk obligasi seri B. Penerbitan obligasi TBIG ini telah mendapatkan peringkat AA+ dari Fitch Ratings Indonesia. Terkait jadwal tanggal efektif obligasi dilaksanakan pada 9 Agustus 2021, masa penawaran umum obligasi pada 5-8 Agustus 2022. Tanggal penjatahan 9 Agustus 2022, tanggal distribusi obligasi secara elektronik di 11 Agustus 2022, dan tanggal pencatatan obligasi TBIG di Bursa Efek Indonesia pada 12 Agustus 2022. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, bagaimana respon dari para investor di sepanjang perdagangan hari ini terhadap saham Tebik? Kita akan coba lihat saja langsung ke grafis yang pertama, pemirsa. Pergerakan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini dibuka di level 3080, pemirsa. Di sesi pertama pada pagi tadi, kemudian mengalami penguatan pada pukul 10 di 3.200, kemudian mengalami penguatan di penutupan sesi pertama di 3.210 dan penguatannya lebih terbatas di pembukaan sesi kedua. Kami akan coba update bagaimana posisi penutupan Tebik di penutupan sesi kedua hari ini. Masih mengalami penguatan cukup signifikan di 2,86% dan ditutup di level 3240 dan berada di level yang lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan pembukaan sesi kedua tadi. Secara intraday-nya, range pergerakan level terendah sempat disentuh di 3080. Ini terjadi beberapa menit pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Kemudian Tebik kembali berbalik arah ke zona hijau, bahkan sempat menyentuh ke level tertingginya di 3260, pemirsa. Nah, bagaimana pergerakan saham Tebik di beberapa bulan terakhir? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Di Februari masih bergerak di level di 800-an, pemirsa, kemudian di 765, 730 dan 695. Kemudian di Juli ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan berada di level 3.000-an ini, 3.240, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pergerakan saham Tebik, dan saya akan coba koreksi sedikit. Dapat diabaikan ya untuk angka-angka 850, 765, 730, 695 dan 725 karena di sebelumnya ini Tebik sudah bergerak di level 2000-an. Intinya dari grafis yang dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, penguatan Tebik ini sudah terjadi dan sudah kembali menembus ke level 3000-an, pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi valuasi. Dari posisi PER, PSR, PBV dan juga PCFR-nya, pemirsa. PER-nya ada di kisaran 43,78 kali, PSR-nya di 11,08 kali, PBV-nya di 7,51 kali, PCFR-nya di 11,99 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.